Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Sugiarsi, NIM 8595459092. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Terbuka Salut Waituba UPBJJ Bandar Lampung. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum dengan judul pengaruh deterjen terhadap perkecambahan dengan tujuan mengamati pengaruh deterjen terhadap perkecambahan pada kacang hijau. Alat dan bahan yang kita gunakan dalam praktikum kali ini yaitu sebagai berikut. Di sini ada 7 gelas yang berukuran 1000 ml dengan label konsentrasi 100% sampai dengan 3,1% dan juga kontrol. Selain itu juga ada gelas berukuran 500 ml sebanyak 7 buah, mulai dari konsentrasi 100% sampai dengan konsentrasi kontrol. Selain itu juga ada kacang hijau, ada deterjen, sendok, tisu, penggaris, gelas takar, dan juga air. Dan yang terakhir, ada baskom sebagai penutup nantinya. Cara kerja yang harus kita lakukan, yang pertama yaitu kita harus menyiapkan terlebih dahulu larutan yang kita butuhkan, yaitu mulai dari konsentrasi 100% sampai dengan konsentrasi kontrol. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus mengambil dulu air sebanyak 1000 ml. Nah, 1000 ml. Setelah itu kita tambahkan dengan ini deterjen bubuk sebanyak 1 gram. Setelah itu kita aduk. Lalu kita tuangkan ke konsentrasi yang 100% sebanyak 500 ml. Setelah 500 ml, selanjutnya kita tambahkan lagi air hingga 100 ml. Setelah itu kita tuangkan kembali pada konsentrasi yang 50%. Kita tuangkan sebanyak 500 ml. Setelah itu kita tambahkan lagi air sampai dengan 1000 ml. Lalu kita tuangkan kembali ke konsentrasi 25% sebanyak 500 ml. Setelah itu kita tambahkan lagi sampai dengan airnya 1000 ml. Lalu kita tuangkan ke konsentrasi larutan 12,5% sebanyak 500 ml. Setelah 500 ml kita tambahkan lagi sampai airnya 1000 ml. Lalu kita tuangkan ke konsentrasi dengan 6,25% sebanyak 500 ml. Setelah itu kita tambahkan lagi air sampai 1000%. Lalu kita tuangkan ke konsentrasi 3,1% sebanyak 500 ml. Selanjutnya kita tuangkan air sebanyak 500 ml ke konsentrasi kontrol tanpa campuran deterjen. Kita ukur ya teman-teman, supaya ukurannya sama yaitu 500 ml. Setelah kita menyiapkan larutan dengan konsentrasi mulai dari 100% sampai dengan konsentrasi kontrol, selanjutnya yaitu kita menyiapkan terlebih dahulu kacang hijau. Di sini saya sudah memilih kacang hijau dan di sini tidak ada yang mengambang. Ini kualitasnya sudah bagus semua. Setelah itu kita mengambil sebanyak 10 biji kacang hijau untuk setiap konsentrasinya mulai dari 100% sampai dengan konsentrasi kontrol. Kita rendam selama 5 menit. Nah, sekarang semua larutan sudah kita berisikan kacang hijau. Ini kita akan rendam selama 5 menit, baru setelah itu kita lanjut ke proses selanjutnya. Sambil menunggu 5 menit dari kacang hijau yang kita rendam dengan masing-masing konsentrasi, mulai dari 100% sampai dengan konsentrasi kontrol, kita selanjutnya melanjutkan dengan melipat kertas tisu, kemudian kita masukkan ke dalam setiap gelas.
Setelah 5 menit waktu perendaman kacang hijau di setiap konsentrasinya, selanjutnya yang kita lakukan yaitu kita harus mengambil kacang hijau di setiap konsentrasinya, kita masukkan ke dalam gelas yang berukuran 500 ml. Nah, kita ambil ya teman-teman. Untuk mengambil kacang hijau pada konsentrasi kontrol, kita harus menggunakan sendok lain. Setelah semua gelas terisi dengan kacang hijau yang sudah direndam, selanjutnya yaitu kita harus menambahkan air sebanyak 100 ml ke dalam setiap konsentrasi sesuai dengan konsentrasinya untuk merendam kacang hijaunya. Kita isi ya teman-teman, konsentrasi 100%. Dengan 100 ml air. Lalu dengan konsentrasi 50%, 100 ml air. Konsentrasi 25%, 100 ml air. Dengan 100% air, 100 ml air ya teman-teman. Lalu konsentrasi 6,25%, 100 ml air. Air untuk konsentrasi 3,1% dan 100 ml air juga untuk konsentrasi kontrol. Kita samakan saja ukurannya teman-teman. Setelah semuanya selesai, kita harus menutupnya supaya dia tidak terkena cahaya. Yaitu kita harus menutup ke-7 gelas ini dengan menggunakan baskom agar tidak ada cahaya yang dapat masuk ke dalamnya. Selanjutnya, kita harus melakukan pengamatan pada setiap konsentrasinya dengan waktu 24 jam dan juga 48 jam. Nah, setelah itu kita harus mengukurnya dengan menggunakan penggaris. Setelah selesai, selanjutnya kita harus membuat grafik rata-rata pertumbuhan cambah yang ada di dalam setiap konsentrasinya. Setelah 24 jam dan tidak terkena cahaya matahari, selanjutnya kita akan mengukur panjang dari perkecambahan kacang hijau yang kita rendam dengan menggunakan larutan deterjen dengan konsentrasi 100% sampai dengan kontrol. Setelah semua kacang hijau kita keluarkan, selanjutnya kita ukur menggunakan penggaris. Setelah kita melakukan pengukuran, selanjutnya kita masukkan kembali kacang hijau ke dalam larutan deterjen. Dan kita tunggu perubahannya pada 24 jam yang kedua atau 48 jam. Kita rendam kembali ya teman-teman. Nah, setelah kita masukkan kembali, selanjutnya kita tutup dengan baskom supaya tidak ada cahaya yang masuk. Setelah 2 hari atau 48 jam, sekarang kita ukur kembali pertumbuhan kacang hijau yang kita rendam dengan menggunakan larutan deterjen dan juga kontrol. Nah, di sini kita akan cek kembali bagaimana perubahannya. Sekarang kita akan ukur bagaimana perubahan pertumbuhan yang terjadi pada perkecambahan kacang hijau ini.
Sekarang kita akan ukur bagaimana perubahannya menggunakan dengan penggaris. Setelah melakukan pengamatan selama 2 hari, selanjutnya kita akan membuat grafik pengamatan mengenai pertumbuhan kacang hijau di hari pertama atau 24 jam, kemudian membuat grafik lagi pada 48 jam. Nah, semua itu nanti akan saya tuliskan pada laporan pengamatan. Itu tadi adalah hasil praktikum yang telah saya lakukan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.